Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk mengukur common size analisis dalam perusahaan ICBP, perusahaan manufaktur ICBP Indofood. Oke, kita langsung saja tanpa perlu berbasa-basi, kita langsung masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita perlukan adalah maaf ya, ini masih sisa lagi. Kita perlukan adalah laporan keuangannya. Laporan keuangan kita bisa langsung akses di sini. Kita ke menu laporan keuangan, lalu kita pilih kode busanya di sini. Pakainya kode Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Di sini kita pilih tahun 2020, kemudian di tahunan. Kenapa kita pilih yang 2020? Karena kita yang perlukan adalah laporan tahun 2020. Kalau tahun 2021 dia masih rilis hanya di semester di kuartal 1. Kita cari, lalu sudah ketemu ya. Untuk sekedar menu bacaan, kalian bisa download yang di icbp.pdf Financial Statement 2020 tahunan ICBP PDF. Kalau untuk yang laporan keuangan lebih mudah kita membaca yang XLSX. Kita coba dulu deh. XLSX itu berarti yang formatnya Microsoft itu. Nah, kalau yang PDF itu masih loading, itu keluarnya interface-nya seperti ini. Nah, jadi dia to the point ya, cuman kita agak kesulitan kalau mau kopas-kopas angkanya, kita perlu ngeblok dulu satu persatu. Beda kalau kita gunakan yang format Excel. Format Excel ini kita bisa langsung copy meskipun interface-nya beda. Kalau yang Excel ini dia lebih kompleks, isinya lebih kompleks. Ini masih loading, kita tunggu. Nah, di sini dia isinya lebih kompleks. Kenapa saya bilang kompleks? Karena dalam misalnya saja dalam menu neraca ini di second sheet ya, di halaman kedua, dia apa ya istilahnya, formatnya itu mengikuti format yang diserahkan oleh IDX. Nah, jadi di sini banyak sekali menu-menu indikator aset lancar yang tidak ada nominalnya, karena memang dari perusahaannya sendiri tidak menggunakan indikator tersebut dalam neracanya. Nah, berbeda kalau yang PDF, kita bisa lihat di sini dia langsung semua menu indikatornya sudah ada nominalnya. Nah, jadi yang langkah kita harus lakukan apabila kita mau mengutip data dari Excel ini, kita perlu mengolahnya sedikit. Mengolahnya pun tidak terlalu susah ya. Cukup copy, kita bikin lembar baru, kita copy, lalu yang kosong-kosong ini kita terus iya teman-teman, di sini kita bisa lihat ada menu menjorok sama menu datar dan menjorok ya. Jadi yang menjorok ini adalah anak-anak atau sub indikator dari aset keuangan lancar. Jadi kalau misal ada sub indikator yang terlihat, maka kita harus menahan indikator utamanya agar tidak terhapus. Contohnya ini kayak berita usaha, biasanya saya kasih. Nah, jadi di sini langsung saya hapus sampai sini. Nah, di aset lancar pun meskipun tidak ada nominalnya, tapi kita taruh di piutang di sini sampai dengan sini, kita delete. Nah, lalu di piutang lainnya karena dia punya sub indikator, kita hold. Persediaan lancar juga kita hold karena di sini ada indikator lainnya. Kemudian biaya juga ditemukan tidak ada, kita
Ini uang muka dia ada. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan pada format liability, equity dan liability. Oke, sekarang saya mau menjelaskan singkat saja tentang apa itu common sense. Jadi inti dari common sense itu adalah mengukur porsi suatu item atau baca dan laporan laba rugi perusahaan. Jadi di sini kita mengukur porsi suatu item atau indikator yang ada pada laporan neraca ataupun laporan laba rugi perusahaan. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita lebih mudah dalam membaca. Mana itu konsepnya? Konsepnya adalah di sini, misalkan saja kita kalau pelajari dalam neraca itu ada 3 indikator penting. Yang pertama aset, kedua liabilitas, dan ekuitas. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi kita kan ada dibagi menjadi 2. Yang pertama aset dan liabilitas plus ekuitas. Nah, di sini kita mengukurnya adalah proporsi indikator aset dan proporsi indikator liabilitas plus ekuitas. Aset dia nilainya adalah secara indikator, secara persentasi atau secara porsi dia adalah 100%. Liabilitas plus ekuitas secara proporsi dia juga 100%. Nah, di sini adalah mengukur item-item indikator-indikator pada aset maupun liabilitas dan ekuitas secara proporsionalnya, secara porsinya. Jadi kita kalau misalnya saja nih indikator pada aset itu ada yang namanya aset lancar. Contohnya kas dan setara kas. Ada juga piutang. Kemudian ada juga persediaan. Kalaulah misalkan saja kita ibaratkan di sini perusahaan itu memiliki aset sama dengan 1 juta rupiah. Ketika perusahaan mempunyai kas dan setara kas yang nilainya sebesar 250.000, maka dia punya porsi sebesar 25% total aset. Jadi total aset secara keseluruhan. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah indikator aset, indikator atau dalam kurung item aset per total aset ya dikali 100%. Pun sama juga yang terjadi pada liabilitas plus ekuitas ya. Bisa kita tulis saja liabilitas dan ekuitas juga indikator dibagi total liabilitas.
caranya adalah seperti itu. Kita di sini tinggal mengeditnya. Ini kita sebenarnya udah siapin format yang udah kita edit. Jadi yang pertama, langkah pertama kita harus olah ininya dulu ya, supaya yang nominal kosongnya itu tidak ada. Sebenarnya tetap ada juga nggak masalah, cuma nanti dia akan menumpuk ya. Kita contohin saja new sheet ya, kita biarkan dia tetap ada, itu juga nggak masalah, cuma nanti bentuk filenya itu kurang ringkas. Sebenarnya itu nggak masalah, bukan menjadi masalah yang fatal. Di sini kita hapus dulu yang bahasa Inggrisnya biar lebih simpel. Lalu untuk mengukur kita di sini ada persen ya, kita tulis dulu di sini. Kita pertama cek jumlah aset, total aset ini total. Nah, ini jumlah aset, mestinya kita dia total aset adalah 100%. Lalu kita ukur per item. Ini ada jumlah aset tidak lancar, kita ukur per item. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali, karena tadi rumusnya adalah item indikator per jumlah total aset dikali 100%. Jadi cukup dengan formula Excel seperti biasa. Jumlah aset kita kasih tutup kurung dulu, kemudian per jumlah aset. Nah, untuk mengunci supaya formula B122 ini tetap pada posisinya, kita perlu menambahkan dolar di antara B dan 122. Kemudian kita tutup, kemudian kita kali 80, sekian persen. Oke ya. Lalu kita cukup tarik saja ke atas. Sampai ke atas. Nah, berikut ini sudah ketemu jawabannya. Kita sederhanakan angkanya supaya 0 di belakang koma itu tidak menumpuk. Ini cukup 20 di belakang koma. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Nah, kalau misal kalian sudah mengolahnya menjadi yang lebih tampilannya lebih sederhana, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi tampilannya lebih simpel, lebih enak dilihat. Nah, ini pun juga sama tadi rumusnya, kita menggunakan rumusnya sama ini. Kita kasih tiga ini, kita kasih di dolar tengahnya. Ini pun sama. Kalau kita tarik kan juga harus. Nanti untuk format pengerjaannya saya sudah siapkan di deskripsi, tinggal download saja. Begitupun yang di Labarugi. Kalau di sini, kalau kita bahas yang tadi di awal di
neraca itu 100% posisi ada di aset sama dengan 100% dan liabilitas sama dengan 100%. Ya, kalau kita kerjakannya yang di bagian laba rugi, laporan laba rugi, kita copy. Yang menjadi 100% di sini adalah beban pendapatan dan penjualan. Jadi kita kalau di laba rugi itu kita mengukur proporsi item-item pada laporan laba rugi yang mana indikatornya itu 100%-nya itu di total penjualan dan usaha sama dengan 100. Jadi bagian paling atas ini dia proporsinya 100%. Ini ya, kalau kita mengatur hitungannya tuh kita beli, kita perlu tahunnya. Lalu ini 100 kan seperti rumus yang tadi. Ini nah, ini 4. Oh sorry ya, bisa ini kemudian seperti tadi kita ke bawah habis sampai habis kita atur untuk yang menjadi item penting adalah tentunya pada penjualan pendapatan usaha, dan yang kedua adalah jumlah laba rugi setelah dikurangi pajak. Laba rugi setelah pajak setelah pajak ini kah? Nah ini sudah, ini laba rugi sebelum pajak, ini laba rugi setelah. Mungkin untuk cara membacanya dan cara menganalisanya akan saya share di next video. Oke, terima kasih.